Pernah nggak sih kalian merasa konten yang kalian tonton kok terasa nggak asli? Seolah ada yang dipaksakan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang konten autentik yang makin marak dan mengancam para kreator, baik itu di YouTube dan Facebook. Oke teman-teman, saat ini banyak sekali yang terkena dismonetisasi, baik itu di YouTube dan juga di Facebook. Seperti sebelumnya saya bilang bahwa saat ini perubahan algoritma yang terjadi bukan hanya jangkauan, tapi juga dismonet massal terjadi baik itu di Facebook maupun YouTube. Menurut pendapat saya, salah satu di antaranya penyebab dismonet saat ini adalah konten terdeteksi inautentik. Pernah nggak sih kalian merasa konten yang kalian tonton kok terasa nggak asli? Seolah ada yang dipaksakan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang konten autentik yang makin marak dan mengancam para kreator, baik itu di YouTube dan Facebook. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari konten inautentik? Konten inautentik adalah konten yang terkesan palsu, tidak jujur, atau dibuat hanya demi klik tanpa memberikan nilai yang nyata. Inilah yang menyebabkan banyak kreator kena dampaknya. Misalnya, re-upload konten orang lain, konten otomatis, atau AI massal tanpa nilai orisinal, atau clickbait, judul menyesatkan, atau konten spam, repetitif hanya dibuat untuk kejaran monetisasi. Dari contoh ini akibatnya platform seperti YouTube atau Facebook makin ketat dan banyak yang terkena demonetisasi. Baik teman-teman, jika sudah seperti ini, lalu bagaimana kita bisa menghindarinya? Ada tips cara untuk menghindari agar kita terhindar dari konten inautentik. Yang pertama, buat konten orisinal dari ide dan pengalaman sudut pandang sendiri. Yang kedua, berikan nilai tambah, misalnya edukasi, motivasi, hiburan, atau informatif. Yang ketiga, gunakan sumber dengan izin dan berikan kredit. Yang keempat, hindari konten repetitif atau produksi massal tanpa sentuhan personal. Yang kelima, fokus pada audiens, bukan algoritma atau monetisasi. Tapi kalau sudah terdeteksi, saya akan berbagi solusi dan langkahnya. Yang pertama, evaluasi konten. Cek konten yang melanggar inautentik. Yang kedua, hapus atau perbaiki. Hapus konten bermasalah atau edit agar lebih orisinal dan bernilai. Yang ketiga, ajukan banding. Jika merasa tidak bermasalah, melalui fitur resmi platform. Yang keempat, bangun ulang kredibilitas dan patuh kebijakan. Yang kelima, bersabar dan konsisten, karena pemulihan butuh waktu dan terus fokus membuat konten autentik. Jadi perlu diingat, konten autentik bukan hanya aman demonetisasi, tapi juga membangun kepercayaan audiens dan pertumbuhan jangka panjang. Itu poinnya teman-teman. Oke, jika ini bermanfaat silakan save atau share ke teman lainnya dan ikuti terus channel ini untuk informasi video berikutnya. Sampai jumpa, bye.